Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Mustaqim Azhari, NIM 3020240025 ingin eh, membuat tutorial etap dari soal UTS etap. Seperti ini soal UTS-nya. Data bangunan seperti ini. Kemudian ini denah kolom lantai dasar. Seterusnya lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4. Kemudian ini detail penambang kolom. Habis itu juga ada denah balok lantai 1 sampai lantai 4. Kemudian ada denah balok lantai atap. Ini penampang balok, detail gambarnya seperti ini. Kemudian kita membuat gambar tersebut atau modeling tersebut di etap pertama. Kita pilih yang new model. Settingannya kita ganti di use built-in setting with Unity metric high, dan ini udah sama semua ya, semua standar. Oke. Kemudian kita pilih yang custom grid spacing, lalu edit grid data. Yang ini tetap 0, yang B itu tadi di denahnya ini ya, kita pakai yang ini aja karena di tengah-tengah sini kan masih ada balok nantinya. Jadi kalau ini 6 meter, tengahnya berarti 3 meter. Jadi di sini yang X itu kita masukkan angka 3 karena 3 meter, kemudian 3 meter lagi. Enggak, maksudnya kalau itu dijumlah ding jadi 6. Terus kemudian seterusnya 6 tambah 3 meter berarti 9 meter. Add lagi 12, sudah sama. Kemudian yang grid data Y itu yang naik ke atas, yang ini tetap 0. Yang pertama itu kita lihat di soal, karena 5,5 di tengahnya masih ada balok berarti dibagi 2. Jadi 2,75 meter. Kemudian yang garis selanjutnya itu kalau 2,75 tambah 2,75 berarti 5,5. Kemudian yang grid atasnya itu 7,2 meter, karena tadi yang saya sebutin masih ada balok di tengah, maka harus dibagi 2. Jadi 5,5 ditambah 7,2 dibagi 2 itu kan 3,6. Jadi hasilnya 9,1 meter. Add lagi. Ini otomatis karena tadi kelipatannya ya. Kemudian kita oke. Kita masuk ke custom story data. Ini tuh tinggi tiap lantainya, jadi kita harus edit dulu. Karena di soal yang bagian bawah itu tingginya tiap lantai 3,8 meter, maka kita harus ubah dengan 3,8 meter. 3,8, bawahnya juga sama 3,8, bawahnya juga 3,8 sampai story terakhir 8. Oke, udah kita oke. Ya udah semua yang di model quick template ini kita tinggal oke aja. Nah, kira-kira gambar gridnya bakal seperti ini. Ini yang belum diawal-awalkan, masih grid polos saja, belum ada beban, belum ada define struktur yang lain-lain.
kita ke menu define, kemudian kita masuk ke material properties, kita masuk add new material sama user. Material type-nya kita pakai yang konkret karena beton ya. Kita oke, kita namanya aja beton FC 25, karena di soal FC 25 biar sama seperti soal kita namai FC 25. Kemudian material weight and mass kita ganti spicy and mass di sini. Jadi yang di soal tadi kan ketentuannya berat jenis betonnya itu 2400. Jadi ini di sini kita ganti 2400 sesuai soal aja. Kemudian modulus elastisitasnya kita ganti juga karena ini belum sesuai ya sama berat jenisnya. Sama yang di soal, modulus elastisitas betonnya ini 4700, kita masukkan. Caranya 4700 dikalikan akar dari 25 ya, karena 25 itu dapat dari mutu beton tersebut, FC 25. Caranya kali SQRT dalam kurung 25 tutup kurung, kita enter. Ini sudah keluar hasilnya 23.500. Ini modulus elastisitas dari beton FC 25. Kemudian kita di modify and show material property design data. Grade-nya nggak usah diisi. Ini MPa-nya tadi samain ya, 25 MPa. Kemudian oke. Itu sudah nggak ada lagi ya di sini. Kita oke. Kemudian tambah lagi karena struktur beton itu bukan cuma beton aja, ada penulangan atau rebar. Tambahkan di sini rebar. Kemudian oke, sama kayak tadi. Kita rename aja pakai BJTP. Yang pertama itu BJTS 420. Kemudian material type-nya masih sama, rebar. Kemudian material weight and mass, berat jenis materialnya kita ganti di sini 7.850 di belasan ya. Yang ini modulus elastisitasnya yang di soal tersebut 200.000 MPa. Kita masukkan 200.000. Kemudian di show property data kita ganti yang ini, minimum yield strength FY ganti jadi 420. Kemudian karena ada ketentuannya ya di soal 420 bawahnya 525, kemudian sama juga di sini 420 juga, bawahnya juga sama 525. Oke, bisa oke lagi. Kemudian kita masih ada lagi ya, tadi BJTS 420, sekarang BJTP 428. Kita add copy material, rename BJTP 280. Material type-nya masih sama, rebar 80. Ini masih sama. Berat jenis massa per volume itu 7.850 kilo per meter kubik. Modulus elastisitasnya juga sama, 200.000 MPa. Kemudian yang diganti yang ini, properti rebar material, karena BJTP
20 itu berbeda sama BCTS 420 memiliki minimum yield atau tensile strength FU-nya itu berbeda. Kalau BCTP 280 sama 280, minimum tensilnya 350, kemudian ini masih sama 280, ini juga 350, samain aja. Oke, kemudian kita oke, udah material, klik oke. Ini baru define material yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke section properties, pilih frame section, kemudian kita pilih add new property. Karena beton bentuknya kotak, kita pilih yang ini. Kita rename ya, jadi balok B1. Balok B1. Materialnya kita ganti menjadi beton FC25 sesuai define material tadi. Dan ini sudah semua konkret. Ini dimensinya kita ganti. Ukuran di soal kan sudah ada, jadi kita sesuaikan aja. Balok ini kolom, ini yang balok. .450 panjangnya, lebarnya 300, maaf masanya 300 mm. Dan kita ganti ini ya. Yang berubah itu di torsional konstannya 0,01, kemudian momen inersia dua aksis ini 0,35, yang di sini juga 0,35, dan kita oke. Kemudian reinforcementnya juga kita modify ya, diganti. Kita pilih yang M3. Ini buat beam itu balok. Materialnya pakai BJTS 420 sama BJTP 420. Kemudian ini covernya selimut beton 40 mili atau 4 cm. Dan ini nggak usah diisi, kita oke. Dan kita oke lagi. Kita copy juga ya. Ini sampai balok B4 nantinya. B1 add copy. Kita rename jadi balok B2. Materialnya sama, beton FC25, konkret rectangular. Kemudian ini dimensinya kita ganti ya, karena tiap balok itu memiliki dimensi yang berbeda-beda. Kalau ini dimensinya sesuai di soal itu 500 kali 300. Jadi kita ubah 500 sama 300. Kemudian properti modify-nya sama juga, nggak usah diganti karena sudah di copy ya, jadi nggak usah diganti. Material juga sama, balok. Dan yang ini yang property reinforcement data juga sama ya, selimutnya masih sama 40 mili atau 4 cm. Kita oke. Kita oke. Kita copy lagi, kita rename lagi jadi balok B3. Materialnya juga sama, beton FC25. Yang berubah itu cuma dimensinya, karena tiap balok kan tadi juga berbeda kan. Dimensinya yang sesuai soal itu 200 kali 400. Kita ubah 400, 200. Modify-nya masih sama. Ini nggak usah diganti karena masih sama ya balok. Oke.
kita copy lagi, kita rename, balok B4, materialnya sama, ini semua sama, yang beda cuma ini ya, dimensinya. Tadi balok B4 itu 400 kali 300, kita ubah jadi 300, modify-nya juga masih sama, reinforcement-nya juga sama, nggak usah diganti. Oke. Balok, kemudian kita add new property, kolom. Kolom sama ya, konkret juga ya. Kita rename jadi kolom K1, materialnya sama, beton FC25, thermal tipnya kita ubah 40 cm ya, atau 400 mm. Bawahnya juga sama, 400 mm. Modify show-nya ini, torsional konstannya sama, 0,01. Kemudian moment inersianya dua aksis itu 0,7 ya, bukan 0,35 lagi. Bawahnya juga sama, 0,7. Jadi kita oke. Modify show lebarnya ini diganti. Tadi kan yang beton ini pakai beam, kalau yang kolom pakainya kolom. Dan ini material lebarnya pakai baja tulangan sengkang yang 420, ya ini juga sama, 420. Kemudian reinforcement-nya udah semua. Ini number longer burst along surface itu 6, karena tulangannya 6. Ini juga 6. Size areanya itu 16, jaraknya ya sama ya, commerce size-nya juga 16, bar size-nya itu 12. Jadi kita oke. Nah, seperti ini nanti detail penulangan dari kolom 6 kali 6 ya. Sudah oke. Kita copy lagi. Kita rename kolom K2. Materialnya sama, beton FC25, tapi ukurannya berbeda. Di soal itu 350, sama lebarnya juga 350. Modify show ini juga sama. Ya ini range formnya ada yang berbeda di penulangannya. Kalau yang ini kalau kolom K2 itu jumlahnya 4, ini juga 4 kali 4 ya besinya. Ukurannya yang ini sama, jaraknya, kemudian bar size-nya masih sama 12, kemudian kita oke. Udah oke. Ini udah semua oke. Kembali lagi define section properties, kemudian kita bikin yang lab section. Kita add new property, kita rename plat lantai. Materialnya kita ganti beton FC25, modeling type-nya sama, masih selting. Nah, ini Tainos ini ketebalan ya, kita ganti 125 mm atau 12,5 cm. Kita oke. Dan kita copy lagi, kita rename plat tangga, materialnya sama, tebalannya berbeda ya, 150 atau 15 cm. Copy lagi. Oh maaf, saya yang plat lantai itu ternyata sama dengan plat atap tebalnya, berarti modify aja plat lantai dan atap. Oke. Dan
Oke. Kemudian pemasangan kolom. Pemasangan kolom itu caranya yang ini. Kita di sini input kolom yang ini. Propertinya kita ganti sesuai define tadi ya. Kalau kolom K1 ya kita pilih kolom K1. Kita add di sini sesuai titik. Di sini. Maaf. Kita ulangi. Kita turunkan dulu di story 1. Tadi kan di story 4. Kita turunkan dulu di story 1. Kita ulangi kolom sama kolom K1. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita skip. Untuk cara memudahnya, daripada kita satu-satu, kita pakai shortcut ya. Kita klik dulu. Kita drag. Kita pilih semua. Kita Ctrl R. Dan kita pilih story. Nah, sini. Tadi kan story 1 udah. Kita pilih yang story 2 sama 3. Karena di soal yang sama itu kolomnya K1 yang dipakai di lantai 1 sampai lantai 3. Kalau lantai 4-nya itu beda, pakai kolom K2. Di sini kita tadi nomor 1 udah. Yang selanjutnya kita pilih nomor 2 dan 3 itu lantai ya. Dan kita apply. Sudah, kita oke. Kita naik di story 4. Nah, story 4 ini kolomnya berbeda. Kita harus bedakan. Ini kita ganti kolom K2. Sama ya denahnya. Di sini, di sini. Di sini. Sudah, kita skip. Kemudian kita pemasangan balok. Kita kembali lagi di lantai 1. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih propertinya. Oh, maaf. Yang ini. Tab-nya frame. Propertinya kita ganti menjadi balok B1. Kita lihat di soal. Nah, di lantai 2 ya, atau di story 1 ini seperti ini denahnya. Balok B1, kemudian B1, B1, B1. Yang tengah ini B2, kemudian balok support yang lainnya yang di tengah ini B3 semua. Kita ikut di soal aja. Kita input. Sini B1, 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 B1. Sini juga B1, B1, B1 juga. Dan kita ganti B2. B2 tadi ada di sini, di sini, di sini, kemudian di sini, sama di sini. Selainnya ini B3 semua.
sini, 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 sini. Kita skip, dan kita pilih seperti sama tadi kolom ya. Kita pilih sudah. Kalau sudah itu tandanya seperti ini, garis-garis putus-putus ya. Kalau masih garis tegas itu berarti belum kepilih. Dan sama caranya, kita Ctrl R, masuk ke story, kita copy dari lantai 2 sama lantai 3, kita drag, kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita naik di story 4. Nah, story 4 itu berbeda ya dari story-story yang lain. Kita di kalau ini story 4 itu atap, jadi B4 di sini mengelilingi semua, sama tulangan tengah ini juga B4. Nah, selainnya itu B3. Kita masukkan aja sama caranya. Kita ubah balok B4. Kita klik sama seperti tadi. Sini juga. Lalu kita ganti propertinya, balok B3, balok support tengah sini ya. Udah grill, lalu kita escape, kemudian masuk ke define, lalu kita masuk ke cloud pattern yang ini yang beban deadlift-nya nggak usah diubah, kita tambahkan di sini SDL, type-nya ini tetap dead, baik multiplier-nya ini 0, yang ini nggak usah ya. Kita add, tambah lagi di sini EX, bebannya ini seismic yang ini jangan yang drive 0, sini pakai AST 16. Nah, sama kita add lagi sini, kita namai EY, sama type-nya seismic AST 16 juga, lalu kita oke. belum masuk sama cloud pattern.
belum masuk, kita ganti EY. Date ini 0, lateral loadnya kita ganti, oh maaf, ini seismic loadnya di IC16, add new load, sudah oke. Dan masuk lagi ke define, kita masuk ke function, pilih yang response spectrum, kita ganti DSC722, kita add new function. Nah, kita di sini rename, misalnya di gempa Semarang, dan ini tetap horizontal, short period SDS nya ini 0,71 ya kalau di Semarang. Kalau ini SD1 kita ubah 0,63 juga. Set kelasnya ini kita gradenya yang E ya. Kemudian kita oke. Sudah, kita oke. Masuk lagi ke define. Kita masuk yang load cache. Kita add new cache. Kita rename. Maaf. UX. Load cache tab-nya ini ganti yang response spectrum. Kita add U1. Scale-nya ini kita ubah gempa Semarang. Skala faktornya yang ini kita bagi 8. Ini SRSS sama SRS, oke. Sama lagi copy case, UY respon spektrum juga sama. Model combination methodnya ini CQC. U1 nya kita ganti di U2. Sudah oke. Oke lagi. Kemudian kita ke define, ke load combination, kita add new combo, kita rename aja di combo 1 biar mudah. Linear add, bebannya ini ganti 1,4. Kita oke. Copy combo selanjutnya, combo 2, date nya kita ganti 1,2, kita add, kita ganti yang live nya ini kita ganti 1,6. Kita oke. Kita copy lagi combo 3, linear add, date nya kita ganti 1, live nya kita ganti 1, dan kita oke. Copy lagi di combo 4, date nya kita ganti 1,342, live nya masih sama 1, kita add lagi. Load name nya itu pakai yang UX, skala faktornya 1,3, kita add, masukkan yang Y, skala faktornya kita ubah jadi 0,39, dan kita oke. Copy lagi
combo 5, date-nya sama, PXUY, kita oke. Kita copy lagi jadi combo 6, masih sama. UY, combo 5 kita modify. Coba UY sini wax, oke, copy, combo 6, date-nya kita ganti skala faktornya 0,758, live-nya kita hapus, tinggal UY sama UX. Kita apa ya, balik UY, kita copy lagi combo 7, skala faktornya masih sama, kita ubah lagi, tinggal balik UY sini UX, kita oke. Kita copy combo 8, date-nya kita ganti 1,2 ya skala faktornya, kemudian yang ini kita ganti menjadi live, kita ganti menjadi 1, yang UX nya ini kita delete. Udah, oke. Kemudian kita tambahkan lagi matching combo, kita namai envelope, linear add, date-nya ini combo 1, dan kita masukkan sampai combo 8 ya, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7, combo 8. Skala faktornya sama, satu semua. Dan kita oke. Oke. Kemudian sebelum kita kita masukkan shell uniform load set, kita pencet yang ini 3D view, kemudian kita pilih yang ini, maaf, yang ini, dan kita pilih yang ini kita hilangin extrude cell-nya sama extrude frame. Objeknya ini kita pilih yang section properties. Extrude frame-nya ini kita existing biar nanti kelihatan. View by color karena nantinya biar bisa membedakan antara setiap struktur balok B1 sampai B4, kolom K1 sampai K2 itu berbeda warna yang membedakan saja. Kita apply dan oke. Lalu kita masuk lagi define, kita pilih shell uniform load set, kita add new load set, kita rename, kita kasih nama bordes untuk pijakan tangga ya. Kita add banyak ini yang STL,
kilonewton. Kita add lagi, kita kasih beban light, load value nya 4,79. Kita oke, kita copy, kita masukkan plat atap sama STL, tapi load value nya berbeda, 0,736. Ban light nya sama, tapi load value nya berbeda, 0,96. Oke, kita copy lagi, jadi plat tangga sama STL, ini berbeda. Kita nomor 3, live nya 4,79. Kita oke. Kemudian yang plat periksa kita kasih nama rumah hunian ya. STL nya 1,97, kemudian load value yang live sama 4,79. Kita oke, jadi kita oke. Kita pencet yang ini, plan view. Di story 1 kita turunkan dulu, kita masukkan slab dulu ya, yang ini sini. Yang ini kita kosongkan karena nantinya buat tangga. Dan kita escape, kita pilih, semua ya, jangan di drag, pilih salah satu. Kalau di drag nanti baloknya juga ikut kena. Dan habis ini kita masuk ke assign, kita pilih yang salutes, masukkan uniform light suit, load set, kita kasih yang rumah hunian ya, apply, dan oke. Kita pilih lagi, pilih satu, lalu lama kita copy ya, Ctrl R, story 2-3, kita apply, oke. Kita naik di story 4, atap sama, kita buat plat dulu,
Yang ini kita isi karena atap ya, nggak ada tangga, bukan untuk rooftop karena ini atap, jadi tertutup. Kita skip dan kita pilih satu-satu. Kita pilih, nantinya kita akan masukkan sign salute uniformnya ya. Kita masuk assign, so lagi salute, pilih yang uniform load set, pilih yang plat atap, dan kita apply. Oke, kita skip. Kita lanjut pada pembuatan plat tangga dan bordes. Pertama kita select kolom yang ini, kemudian kita Ctrl R, setelahnya ini kita buat 1,5, kemudian D nya 0, numbernya kita isi 2, dan kita apply, dan kita klik lagi, sini isi 0, D nya 1, sini kita isi 1, dan kita apply. Oh, salah, berarti harusnya min 1 ya. D nya min 1, dan kita apply. Oke, kemudian kita klik lagi yang ini, yang ini kita ganti 2,6, balik lagi. Oke, kita oke. Lalu kemudian kita di pengenalan plat pakai yang ini, draw floor, dan kita pilih di join 1, 2, di join ini, dan di sini, lalu masuk di sini. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita pilih lagi di join sini, lalu di join sini, join sini, sini, lalu balik lagi di sini, join sini, sini, dia naik sini, sini, dan sini. Oke, skip. Dan kita masukkan beban sign di cell loads, kemudian uniform load, plat tangga, kita pilih yang ini sama yang ini, lalu kita apply. Habis itu yang bordes kita pilih yang ini, kita apply,
Itu oke. Habis itu kita klik ini plat tangganya ini, kemudian kita Ctrl R, story 2 sama 3, kita apply, kemudian kita oke. Jika sudah seperti ini, lalu cek di define, pilih my source, nya kita add my source, kita serang, pilih yang ini, date nya 1, kemudian pilih lagi yang left 0,25, kita add, pilih oke. Jadi kita oke. Kemudian kita masuk define, diafragma, add new diafragma, widget, kita add new lagi, D3, add new sampai D4. Oke, kemudian oke. Kemudian kita ke assign, cell, diafragma, di 1 kita apply, kita blok dulu ya. Oh maaf, ini harus diulangi dulu yang kolom pembantu. Sudah seperti ini. Lalu kita masuk assign, cell, diafragma, di 1, masuk story 1, kita blok dulu ya. Kita blok, kemudian send, cell, dan di diafragma, di 1, kita apply, oke. Naik lagi, di 2, kita blok, sign, cell, diafragma, dan di 2, apply, oke. Kita naik, kita blok, di 3, kita apply, naik lagi, di D4 kita apply lagi, dan kita oke. Gitu.
sudah di ubah join ini jadi jepit. Caranya di sign join resisten, dan pilih yang ini, kita pencet dulu, kita join yang ini, dan kita pencet, kita join sama ini. Totalnya harus 9 join. Kita cek di sini 9 join selected di bawah. Ini kita apply dan oke. Ini join sudah menjadi join speed. Kemudian kita cek apakah sudah tidak ada warning di display. Di analyze, kemudian kita cek model, kita select all, kemudian join sudah story as matching, ya oke. Kalau sudah no warning message were generated, kita close, kita run, kita nambah dulu. Dan kita save. Lalu kita run. Kira-kira seperti ini jika sudah di run. Lalu kita display, lihat momen di sini frame. Lalu kita pilih yang combo, kita masukkan yang envelope, lalu kita apply. Nah, seperti ini gambaran momen. Contoh seperti ini. Nah, ini detail tiap balok atau tiap batang, jadi bisa dilihat secara detail seperti ini. Ini yang momen, kita dan sama ini, yang ini gaya bintang, kita apply. Nah, seperti ini gaya bintang. Dan kita close, kita ke display, kemudian show table, kita pilih yang structure, yang model, tab yang baris nomor 2, select pattern, kita clear all, oke. Select cloud case, clear all juga, oke. Kita pilih yang UX UY, oke. Kombonya kita clear all, oke. Itu oke. Ini zoom UX sama zoom UY itu tidak lebih dari 1, jadi masih aman. Dan kita down, kita display lagi
show table, structure, hapus dulu yang base, dan select load pattern, clear all, kita oke. Load case, kita pilih yang EY, EX sama UX, UY, kita oke. Terus select kombonya udah mati semua, kita oke. Lalu kita run. Jadi seperti ini gambaran data yang nantinya kita masukkan ke dalam Excel. Oke, selesai. Dan jadi seperti itu tutorial yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah perkataan atau ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.